Selamat pagi anak-anak semua kelas 3A. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya belajar di rumah? Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran 3. Setelah beristirahat sejenak, Siti dan teman-teman melanjutkan kegiatan belajar. Mereka membaca teks di bawah ini. Bacalah wacana di bawah ini dengan nyaring. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Judulnya menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Setelah melakukan kegiatan, tubuh kita merasa lelah. Satu tubuh lelah membutuhkan istirahat. Istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh. Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman. Makanan dan minuman membuat tubuh menjadi segar. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Sebagian besar makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karena itu, kita wajib memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Selain makanan, tubuh juga membutuhkan minuman sebagai sumber energi. Untuk minum, kita membutuhkan air bersih. Namun saat ini, sumber daya air banyak yang sudah tercemar, baik sumber air di kota maupun di desa. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Sampah dan limbah yang dibuang ke air, itulah yang mencemarkan air. Air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh. Air juga merupakan sumber energi listrik. Listrik adalah salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia. Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk yang hidup di bumi. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan tercemar. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi. Di antaranya adalah 1. Merawat dan memelihara tanam-tanaman. Yang kedua, melakukan penghijauan. Yang ketiga, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Yang keempat, menggunakan air secukupnya saja. Marilah mencoba untuk menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Kalian telah membaca wacana di atas. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kita membutuhkan makanan dan minuman? Karena makanan dan minuman merupakan sumber energi. Yang kedua, apa gunanya air bagi tubuh? Ya, air juga merupakan sumber energi bagi tubuh. Yang ketiga, mengapa banyak daerah yang kekurangan air bersih? Jawabannya, karena banyak sumber air yang sudah tercemar. Yang keempat, mengapa kita harus melestarikan sumber energi? Karena bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk hidup di bumi. Kita harus menjaga kelestarian energinya demi kepentingan bersama. Nah, untuk yang kelima, silahkan anak-anak bisa bersama orang tua berlatih sendiri ya. Sekarang coba kalian mencoba menceritakan isi bacaan. Gunakan bahasamu sendiri. Misalnya, selain beristirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman untuk membuat tubuh berenergi kembali. Sebagian besar makanan berasal dari tumbuhan. Air juga merupakan sumber energi, namun saat ini banyak sumber air yang tercemar. Padahal bumi yang kita tempati adalah milik semua. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Nah, Siti dan teman-teman telah menyelesaikan tugas. Kemudian Pak Guru melanjutkan pelajaran. Berikut ini adalah percakapan antara Pak Guru dan murid. Anak-anak, tahukah kalian tentang satuan waktu? Tanya Pak Guru. Belum Pak, jawab Siti dan teman-teman.
Kalau begitu Pak Guru mau tanya, siapa yang sudah lebih lama hidup, Pak Guru atau kalian? Pak Guru, jawab murid-murid serempak. Dari mana kalian tahu? Karena Pak Guru lebih tua daripada kami, Pak, jawab Udin. Udin ingat berapa umur Pak Guru? 37 tahun, Pak, jawab Udin. Udin benar. Jadi tahun itu juga merupakan penunjuk waktu. Adakah penunjuk waktu lainnya? Siapa yang dapat menjawab? Murid-murid terdiam sambil berpikir. Lalu Pak Guru berkata, kalau begitu yuk kita pelajari tentang penunjuk waktu atau satuan waktu. Setelah membaca dialog di atas, kita memahami tentang peristiwa yang memerlukan waktu lebih lama dan lebih singkat. Berikut ini adalah macam-macam satuan waktu. Ada tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Kali ini kita akan mempelajari tentang tahun, bulan, minggu, dan hari. Tentang jam, menit, dan detik akan dipelajari kemudian. Nah, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, 1 bulan terdiri atas 28 sampai 31 hari. Sekarang lihatlah tabel yang ada pada layar. Misalnya bulan Januari jumlah harinya ada 31 hari. Nah, pada bulan Februari jumlah harinya ada 28 atau 29 hari. Pada bulan Maret ada 31 hari. Pada bulan April jumlah harinya ada 30 hari. Pada bulan Mei jumlah harinya ada 31. Dan pada bulan Juni jumlah harinya ada 30. Pada bulan Juli jumlah harinya ada 31 hari. Pada bulan Agustus jumlah harinya ada 31 hari juga. Kemudian pada bulan September ada 30 hari. Kemudian bulan Oktober 31 hari. Bulan November jumlah harinya ada 30 dan pada bulan Desember jumlah harinya ada 31. Khusus bulan Februari setiap 4 tahun sekali jumlah harinya ada 29 hari. Banyak hari dan minggu sampai dengan Sabtu adalah 7 hari. 7 hari itu disebut seminggu. Nah, 1 bulan biasanya terdiri 4 minggu atau lebih, tergantung jumlah hari dalam bulannya. Kalau jumlahnya ada 28 hari, berarti sebulan ada 4 minggu. Jika jumlahnya 31 hari, berarti 1 bulan sama dengan 4 minggu 3 hari. Nah, setelah memahami penjelasan tadi, anak-anak bisa melengkapi tabel yang ada pada layar. Ya, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, kalau 2 tahun, ya 12 dikali 2 ya, atau 12 tambah 12, berarti 24 bulan. Kemudian 3 tahun sama dengan 36 bulan. 4 tahun sama dengan 48 bulan. Untuk 5 tahun berarti tinggal ditambah 12 bulan lagi ya. Kemudian 1 minggu ada 7 hari. 2 minggu berarti ada 14 hari atau 7 ditambah 7. Kemudian jika 3 minggu berarti 14 ditambah 7 sama dengan 21 hari. Kemudian 4 minggu sama dengan 28 hari. Kemudian untuk yang 5 minggu berarti ditambah 7 hari lagi ya. Lalu perhatikan tabel pada yang ada pelayar. Kemudian lengkapi tabelnya. Misalnya pada bulan Agustus jumlah minggunya ada 4 minggu 3 hari. Kemudian pada bulan Januari berarti 4 minggu 3 hari juga ya. Nah,
Kemudian pada bulan September jumlah harinya ada jumlah minggunya ada 4 minggu 2 hari. Pada bulan Maret sama seperti bulan Januari, ya 4 minggu 3 hari. Kemudian pada bulan November sama seperti bulan September, berarti 4 minggu 2 hari. Pembelajaran 4. Pada pembelajaran 2, kita sudah melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun menggunakan simpai. Pada pembelajaran ini, kita masih akan melakukan kombinasi gerakan yang sama. Namun, alat yang akan kita gunakan adalah tongkat berpita. Nah, coba perhatikan urutan gambar berikut. Pertama, kita pegang pita dan kaki kiri ke depan. Lalu kita ayunkan pita ke atas. Kemudian tarik pita ke belakang dengan kaki kanan ke depan dan berdiri seperti semula. Lanjutkan dengan rangkaian berikut. Kaki agak sedikit ditekuk. Nah, dilanjutkan dengan gerakan yang seperti tadi. Kombinasi gerak ini harus dilakukan dalam satu rangkaian. Lakukan dengan iringan musik, pilihlah musik yang sesuai. Nah, sekarang bacalah teks berikut. Judulnya air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu, bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan listrik? Caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berikut ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah PLTA Jatiluhur, lokasinya di Purwakarta, Jawa Barat. Kemudian ada PLTA Maninjau, ada di Sumatera Barat. Kemudian PLTA Karangkates, ada di Malang, Jawa Timur. Kemudian PLTA Sigura-gura, ada di Simorea, Sumatera Utara. Kemudian PLTA Musi, lokasinya di Kapahiang, Bengkulu. Kemudian PLTA Gajah Mungkur ada di Jawa Tengah. Nah, itu pada gambarnya ya, ada pada layar. Ada PLTA Sigura-gura, Jatiluhur. Sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernafas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Nah, berikut ini contoh kincir angin. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Sekarang coba kalian perhatikan huruf-huruf pada kotak berikut. Temukan 8 kata tersembunyi di dalam kotak. Kata-kata tersebut terdapat pada bacaan di atas. Cari secara mendatar, menurun, atau diagonal atau miring ya. Berikan tanda jika sudah menemukan. Yang pertama dapat kita temuin ya energi. Lalu yang kedua ada kincir. Yang ketiga ada waduk. Yang keempat kita temukan listrik. Yang kelima kita temukan angin.
Dan yang keenam ada generator. Untuk soal nomor 2, tuliskan 5 informasi tentang sumber energi pada wacana yang tadi sudah dibaca. Misalkan yang pertama, gerak air dapat menghasilkan listrik, gerak angin juga dapat menghasilkan listrik. Kemudian contoh energi listrik dari air adalah kincir air. Kemudian yang 4, contoh energi listrik dari angin adalah kincir angin. Untuk yang kelima, boleh untuk belajar sendiri di rumah. Yang ketiga, lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata yang tepat. Misalnya yang pertama, gerak air dapat menghasilkan titik-titik. Ya, tentu saja energi ya. Yang kedua, kincir angin dapat menggerakkan generator yang akan membangkitkan energi listrik. Yang ketiga, air adalah contoh sumber energi. Untuk yang keempat dan yang kelima, anak-anak bisa cari jawabannya sendiri ya. Kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan karena lingkungan adalah tempat hidup. Lingkungan memberi sumber energi untuk kita. Namun energi tersebut terbatas persediaannya. Apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari lingkungan untuk menghemat energi? Untuk pembelajaran pada pagi hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga anak-anak dapat memahami materi ini dengan baik. Untuk ayah dan bunda di rumah, terima kasih ya sudah mendampingi anak-anak pada pagi hari ini. Semoga anak-anak menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih.